Namaku Naila. Sejak kecil, aku punya satu musuh bebuyutan yang kebetulan tinggal tepat di sebelah rumahku. Namanya Raka. Kami seumuran, satu sekolah dari SD sampai SMA, dan selalu saja bersaing dalam segala hal. Lucunya, bukan persaingan yang sehat, tapi penuh sindiran, saling menjatuhkan, dan kadang saling diam. Bahkan tetangga-tetangga kami sudah menganggap kami seperti kucing dan anjing. Kalau ada suara ribut di gang, biasanya mereka sudah bisa menebak pasti Naila dan Raka lagi berantem. Aku masih ingat betul waktu kelas 2 SD, aku beli es krim coklat kesukaanku. Panas-panas siang hari, aku pulang sekolah dengan semangat sambil jaga-jaga biar gak tumpah. Tapi begitu lewat di depan rumah Raka, dia pura-pura menyenggolku dan black. Es krimku jatuh ke tanah. Aku nangis sejadi-jadinya. Sementara dia malah tertawa lebar sambil lari ke dalam rumah. Sejak itu, aku tanam tekad dalam hati. Aku gak akan pernah suka sama dia. Gak sekarang, gak nanti, gak selamanya. Waktu terus berjalan, kami masuk SMP, masih satu sekolah, masih satu kelas. Raka tetap jadi orang yang paling menyebalkan. Dia suka sekali nyinyir soal nilai ujianku, padahal nilainya sendiri nggak jauh beda. Pernah suatu kali aku menang lomba pidato. Dia dengan sengaja bilang ke teman-teman kalau aku menang karena jurinya kasihan, bukan karena bagus. Habis manis sepah dibuang. Tapi anehnya, tiap kali aku ulang tahun, diam-diam selalu ada hadiah kecil di laci mejaku. Awalnya aku curiga teman-teman, tapi lama-lama aku sadar cuman satu orang yang ku tahu hal-hal kecil yang aku suka, Raka. Tapi aku tetap cuek. Aku anggap itu bukan apa-apa. Mungkin dia cuma iseng. Mungkin dia cuma pengen main-main. Aku gak peduli. Buatku, dia tetap orang yang paling nyebelin yang pernah ada. Sampai akhirnya kami lulus SMA. Aku kuliah di kota sebelah. Raka juga begitu. Kami jarang ketemu. Walaupun rumah kami masih berdempetan, setiap libur semester, kalau aku pulang, aku sengaja pilih waktu pulang yang beda dari dia. Aku gak mau berurusan sama dia lagi. Tapi hidup kadang punya cara bercanda yang aneh. Setelah aku lulus kuliah dan mulai kerja di sebuah penerbit kecil di kota, aku pulang ke rumah untuk menetap. Aku pikir hidupku akan tenang, gak perlu ketemu orang dari masa lalu. Tapi ternyata hidup malah menyambutku dengan sesuatu yang gak pernah aku bayangkan. Hari itu, aku baru pulang kerja, hujan gerimis, dan aku kebasahan karena lupa bawa payung. Aku langsung masuk kamar, ganti baju, dan merebahkan diri di kasur. Aku baru mulai saja memejamkan mata saat mama masuk kamar sambil bawa nampan kecil berisi teh manis hangat. "Minum dulu, Nay," kata mama sambil duduk di pinggir tempat tidur. Aku buka mata, menatap wajahnya yang penuh senyum. Tapi ada sesuatu yang aneh dari senyum itu. Terlalu semangat. "Ma, kenapa sih senyum-senyum gitu?" Mama nyengir, "Kamu jangan kaget ya, tapi minggu depan kamu dilamar." Aku langsung duduk tegak. "Hah? Dilamar siapa, Ma? Aku aja gak pernah pacaran sama siapa-siapa." Mama tetap tersenyum, tapi matanya tampak berbinar. "Katanya sih anaknya Pak Arman. Dia kerja sebagai arsitek sekarang. Kamu tahu kan tetangga kita itu?" Dek, jantungku rasa berhenti berdetak. Pak Arman cuman punya satu anak laki-laki, dan aku tahu persis siapa orangnya. "Maksud Mama, Raka?" Mama hanya mengangguk pelan, masih dengan senyum yang sekarang terasa seperti jebakan. Aku gak bisa tidur malam itu. Otakku muter-muter, mengulang semua kenangan masa kecilku dengan Raka. Dari yang menyebalkan, yang bikin aku marah, sampai yang anehnya bikin aku ketawa sendiri.
Masa sih aku bakal nikah sama dia? Orang yang paling sering aku hindari. Hari lamaran datang. Aku pakai kebaya pastel, duduk di ruang tamu bersama mama dan papa. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Ketika pintu dibuka, aku langsung menahan napas. Dan di sanalah dia, Raka, pakai kemeja putih, rambutnya disisir rapi, dan senyum tipisnya itu yang masih menyebalkan. Tapi entah kenapa sekarang malah bikin deg-degan. Tatapannya tenang, seolah ini semua sudah ia rencanakan lama. Dia salaman dengan papa, mama, lalu menoleh ke arahku. Untuk sesaat mata kami bertemu. Aku langsung buang muka, pura-pura memperbaiki letak kain di lututku. Acara berlangsung cepat. Kedua orang tua kami saling bertukar kata, membicarakan tanggal pernikahan, mas kawin, dan segala perintilan lainnya. Aku hanya diam. Kepalaku penuh pertanyaan. Kenapa dia setuju? Kenapa aku juga diam-diam gak bisa bilang tidak? Selesai acara, semua orang sibuk di dapur. Raka duduk di teras depan, dan mama menyuruhku mengantarkan teh untuknya. Awalnya aku menolak, tapi mama menatapku tajam. Sekarang kamu tunangan dia, Nay. Masa gak bisa sopan sedikit? Dengan malas, aku bawa teh ke teras. Raka duduk santai, kaki disilangkan, menatap langit sore. Tehnya, kataku singkat. Dia menoleh, menerima cangkir itu sambil tersenyum. Terima kasih calon istri. Aku mendelik. Jangan manggil aku gitu, nggak lucu. Dia tertawa kecil. Nggak lucu, tapi bener kan? Aku duduk di ujung bangku, menjauh darinya sejauh mungkin. Tapi suasana jadi aneh. Hening, tapi bukan hening yang canggung. Lebih seperti hening yang nyaman. Aneh. Nay, katanya pelan. Aku menoleh. Kamu tahu nggak? Aku sebenarnya senang banget bisa sampai di titik ini. Aku mengernyit. Titik apaan? Titik di mana aku bisa ngelamar kamu tanpa harus berpura-pura benci lagi. Aku terdiam. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyentuh hatiku. Tapi otakku belum siap menerima itu. Kita jodoh, Nay, lanjutnya. Mungkin Tuhan cuma nunggu kita berhenti saling benci. Aku gak bisa bilang apa-apa. Dalam hati, aku masih bingung, masih takut, tapi juga ada bagian dari diriku yang hangat. Sangat senja yang perlahan turun di balik atap rumah kami. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya-tanya, apa mungkin selama ini aku salah paham? Malam itu, aku kembali ke kamar dengan hati yang gak karuan. Aku rebahan, menatap langit-langit kamar. Bayangan Raka masih bermain di kepalaku. Senyumannya, tatapannya, kata-katanya. Apa benar dia serius? Atau ini cuman karena orang tua kami yang terlalu dekat? Tapi satu hal yang aku tahu pasti, hidupku gak akan pernah sama lagi. Aku Naila, dan Raka mungkin bukan lagi sekedar tetangga yang menyebalkan. Mungkin dia adalah takdir yang selama ini aku tolak mentah-mentah. Tapi sekarang aku mulai bertanya-tanya, apa aku benar-benar siap membuka hati untuknya? Setelah lamaran itu, hidupku berubah drastis. Bukan cuma karena mulai mempersiapkan pernikahan, tapi lebih karena pikiranku dipenuhi tanda tanya yang tak kunjung habis. Bisakah aku benar-benar mencintai orang yang dulu paling sering bikin aku kesel? Bisa gak sih aku menjalani hidup bareng seseorang yang sejak kecil jadi musuh nomor 1 dalam hidupku? Pagi-pagi sekarang terasa berbeda.
Biasanya aku langsung masuk ke rumah sepulang kerja. Tapi sekarang aku jadi sering berdiri beberapa menit di teras, sekedar melihat ke rumah sebelah, rumah Raka. Kadang kulihat dia lagi menyiram tanaman, kadang cuma duduk-duduk sambil main ponsel di bangku kecil depan rumah. Dulu aku selalu pura-pura nggak lihat, tapi sekarang entah kenapa mataku selalu mencari sosok itu. Kami sekarang mulai sering berpapasan, saling sapa, kadang cuma pagi, kadang juga diselingi senyuman yang kecil, yang anehnya gak lagi terasa menyebalkan. Tapi tetap saja, suasana di antara kami canggung. Seperti dua orang yang tiba-tiba disuruh main film romantis, padahal sebelumnya mainnya film laga terus. Satu sore, dia mengajakku nongkrong di warung kopi dekat rumah. Tempat itu sederhana, cuman warung dengan 3 meja, bangku kayu panjang, dan kipas angin tua yang berdengung pelan. Tapi suasananya hangat, apalagi saat senja mulai turun. Aku duduk di hadapannya, memesan teh tarik. Raka sepertinya biasa, minum kopi hitam tanpa gula. Kami sempat diam lama. Aku sibuk memutar sedotan di gelasku. Dia malah menatapku lama, seperti sedang menimbang sesuatu. "Kamu tahu nggak?" kata akhirnya pelan. "Waktu SD, aku sengaja jatuhin es krim kamu karena aku iri." Aku menoleh kaget. "Hah? Serius?" Dia mengangguk. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Kamu selalu juara kelas, selalu disukai guru. Aku merasa kalah aja. Jadi, waktu aku lihat kamu bawa es krim coklat itu, aku gak tahu kenapa tanganku pengen nyenggol." Aku terdiam. Ternyata semua kejahatannya dulu ada alasannya. "Waktu SMP juga," lanjutnya, suaranya makin pelan. "Aku nyebarin gosip soal kamu menang lomba karena dikasihani juri. Aku tahu itu gak bener, tapi aku gak tahan lihat kamu selalu lebih dari aku. Aku kesel, tapi lebih kesel karena aku gak bisa deketin kamu dengan cara yang baik." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat Raka sebagai manusia yang rapuh. Bukan anak nakal tetangga sebelah yang suka cari gara-gara, tapi seseorang yang punya rasa iri, cemburu, dan juga keinginan untuk diperhatikan. "Aku gak suka kamu karena kamu terlalu sempurna di mataku," katanya lagi. "Tapi lama-lama aku sadar, aku pengen kamu perhatiin aku juga. Tapi aku gak tahu caranya. Jadi ya aku ganggu kamu." Aku gak kuat. Air mataku jatuh, pelan tapi deras. Raka langsung panik. Nay, jangan nangis dong. Aku gak maksud bikin kamu sedih. Aku cuman pengen jujur." Aku menggeleng. Aku nangis bukan karena sedih, tapi karena ternyata orang yang paling aku benci adalah orang yang paling pengen dekat sama aku. Suasana di warung kopi itu mendadak jadi terlalu sunyi. Bahkan suara kipas tua di atas kami pun sepertinya ikut pelan. Hatiku remuk, tapi sekaligus hangat, campur aduk. Setelah momen itu, hubungan kami berubah. Masih ada canggung, tapi sekarang lebih ke arah kikuk yang manis. Kayak dua orang yang pelan-pelan belajar jalan bareng, sambil bawa tas masa lalu yang beratnya luar biasa. Suatu malam, kami duduk di atap rumahku. Sejak kecil, aku sering naik ke sana, tempat favoritku untuk melihat bintang. Raka tahu itu.
Dulu dia pernah ikut sekali, tapi waktu itu kami berantem soal siapa yang lebih tahu rasi bintang. Malam itu, dia datang bawa 2 minuman kaleng dan tikar kecil. "Masih suka lihat bintang?" tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku mengangguk. "Masih. Mereka nggak pernah berubah." "Nggak kayak kita ya," katanya sambil tersenyum. Aku melirik. "Kamu berubah, Rak. Dulu kamu nyebelin banget. Sekarang, ya masih sih, tapi ada manis-manisnya dikit." Dia tertawa kecil. Aku juga nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini. Dulu, aku pikir kamu akan nikah sama orang jauh. Terus aku cuma bisa lihat dari jauh. Tapi ternyata Tuhan malah naruh kamu tepat di samping pintu rumahku. Aku terdiam. Angin malam mengibaskan rambutku. Aku merasa damai, tapi juga takut. Semua terasa terlalu cepat, terlalu tidak nyata. "Nay," katanya pelan. "Aku tahu kita punya masa lalu yang gak sempurna. Tapi kalau kamu mau, aku pengen kita mulai dari nol. Bukan sebagai 2 anak tetangga yang saling benci, tapi sebagai 2 orang dewasa yang pengen belajar saling menyayangi." Mataku memanas lagi. Aku benci jadi gampang nangis akhir-akhir ini. Aku mengangguk pelan. "Aku juga mau coba, tapi jangan paksa aku cepat ya. Hatiku butuh waktu." Aku tungguin berapa lama pun. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku merasa untuk pertama kalinya masa laluku yang berantakan mulai terasa berarti. Karena dari situlah kami berasal, dari benci, canggung, dan luka kecil. Pelan-pelan tumbuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum kupahami sepenuhnya, tapi terasa hangat. Dan mungkin itu namanya cinta. Persiapan pernikahan kami berjalan, meski perlahan dan canggung. Setiap kali mencoba memilih dekorasi atau diskusi soal undangan, rasanya seperti 2 orang asing yang pura-pura akrab. Padahal kami sudah kenal hampir seumur hidup. Tapi justru itu mungkin yang membuat semuanya terasa aneh. Aku seperti mengenal Raka dari luar, tapi tidak pernah benar-benar tahu isi hatinya. Dan sekarang, ketika status kami hampir menjadi suami istri, aku baru sadar betapa banyak yang belum ku tahu. Satu malam, saat aku baru saja selesai mandi dan duduk di kamar dengan rambut setengah basah, aku melihat bayangan Raka dari jendela. Dia duduk sendirian di bangku kecil depan rumahnya, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Entah kenapa, langkahku seakan digerakkan sendiri. Aku keluar rumah, menyeberangi halaman, dan duduk di sebelahnya. Diam dan lama. Suara jangkrik mengisi keheningan malam. Lampu teras kami remang-remang. Udara malam itu dingin tapi menegangkan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi akhirnya aku membuka suara. "Aku takut, Kak. Takut ternyata kita cuman pura-pura saling cocok." Raka menoleh pelan. Tatapannya lembut, tapi penuh keraguan yang sama. "Aku juga takut, Nay. Tapi aku lebih takut kehilangan kesempatan untuk bahagiain kamu." Aku menghela napas, lalu menunduk. Hatiku mulai luluh lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi tetap saja ada bagian yang belum sepenuhnya tenang. Masih ada satu sisi yang waspada. Mungkin karena luka masa lalu, atau karena aku terlalu lama hidup
dalam jarak dengan dia. Beberapa hari sebelum pernikahan kami, aku sedang merapikan kamar Raka bersama Mama dan Ibu Raka. Kami membereskan lemari, memilih mana baju yang harus disumbangkan, mana yang bisa dipakai nanti setelah menikah. Saat itu, aku menemukan sebuah tas kecil di sudut lemari. Awalnya kukira hanya berisi dokumen kerja. Tapi saat kubuka, ada sebuah amplop di dalamnya. Amplop putih dengan tulisan tangan di bagian depan. Untuk Raka. Entah kenapa, tanganku gemetar saat membukanya. Aku merasa bersalah, tapi rasa penasaran menuntunku lebih dulu. Dan isinya membuat nafasku tercekat. Raka, aku dengar kamu akan menikah. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi aku masih punya perasaan yang belum selesai. Aku gak bisa pura-pura baik-baik saja. Kamu pernah jadi bagian terpenting dalam hidupku. Dan aku cuman ingin kamu tahu kalau kamu masih punya ruang untuk masa lalu kita. Pikirkan lagi keputusanmu. Aku siap menunggu. Reni. Reni, nama yang pernah ku dengar disebut Raka saat kami SMA. Mantan pacarnya. Aku gak pernah peduli dulu, karena waktu itu kami belum sedekat ini. Tapi sekarang, surat itu terasa seperti tamparan. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Surat itu masih kugenggam erat. Dadaku sesak, pikiranku kacau. Semua yang sedang kami bangun rasanya runtuh seketika. Aku merasa seperti pengganti, seperti orang yang dipilih bukan karena dicintai, tapi karena kebetulan lebih dekat secara jarak. Aku tak kuat menahannya sendiri. Keesokan malamnya, aku memanggil Raka ke atap rumahku, tempat yang sama, tempat kami dulu bicara soal bintang dan masa lalu. Tapi malam itu, bintang-bintang seolah bersembunyi. Aku nemu surat dari Reni di tas kamu, ucapku tanpa basa-basi. Raka langsung terdiam, tatapannya kosong, lalu berubah cemas. Kamu baca ya? Aku mengangguk pelan. Kamu belum selesai sama dia ya? Dia menghela napas panjang. Lama. Nay, aku gak tahu dia masih menyimpan perasaan. Aku udah gak pernah komunikasi sama dia sejak 2 tahun lalu. Tapi aku juga gak bisa bohong. Dulu aku sayang banget sama dia. Aku memalingkan wajah, rasanya ingin menangis, tapi aku tahan. Lalu, kenapa kamu mau nikah sama aku? Karena disuruh orang tua? Karena kebetulan kita tetanggaan? Raka menggeleng. Nay, aku mau nikah sama kamu karena sekarang cuma kamu yang bisa bikin aku tenang. Aku memang pernah sayang sama dia, tapi sekarang aku sadar, sayang yang dulu itu beda. Waktu aku bareng kamu, aku merasa bisa jadi versi terbaik dari diriku. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nerima aku dengan segala kekuranganku. Aku diam, masih sakit, tapi ada bagian dari hatiku yang percaya. Tapi aku butuh waktu. Aku gak bisa pura-pura gak sakit habis baca surat itu. Aku ngerti, dan aku akan tunggu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku gak akan balas surat itu, karena jawabanku udah ada di sini, di kamu. Aku menangis malam itu, tapi tangis yang berbeda. Tangis karena luka yang perlahan disembuhkan dengan kejujuran.
Tangis karena sadar bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih dulu hadir, tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal, meski tahu semuanya tidak sempurna. Hari-hari berikutnya, aku dan Raka jadi lebih terbuka. Kami bicara soal banyak hal, termasuk masa lalu dan ketakutan kami masing-masing. Kadang obrolan itu menyakitkan, tapi justru dari situ kami belajar bahwa kejujuran adalah pondasi yang paling kuat untuk cinta. Kami juga mulai menyiapkan pernikahan dengan lebih tenang. Tidak lagi terlalu banyak drama, meski masih ada cekcok kecil soal tema undangan atau lagu resepsi. Tapi semuanya telah terasa lebih ringan, karena kami sudah belajar cara mendengarkan satu sama lain. Di hari terakhir sebelum akad, Raka memberiku sebuah surat, bukan dari mantan, tapi dari dia sendiri. Nay, aku tahu perjalanan kita gak mulus. Kita mulai dari benci, lalu canggung, terus dilanda ragu. Tapi justru karena semua luka itu, aku tahu bahwa kamu bukan hanya jodohku, tapi sahabat terbaikku. Terima kasih sudah mau membuka hati untukku. Besok, kalau kamu masih ragu, aku akan tetap tunggu di pelaminan, karena aku percaya kamu akan datang. Dan kalau kamu datang, aku akan jadi laki-laki yang paling bahagia di dunia ini. Raka. Aku menangis lagi saat membacanya, tapi kali ini aku tahu aku akan datang. Karena meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, aku sudah tahu siapa yang layak menemaniku menjahitnya bersama. Aku gak bisa tidur semalaman. Surat dari Reni itu berputar-putar di kepalaku seperti lagu yang diputar ulang tanpa henti. Kata-katanya, tulisannya, semuanya menampar perasaanku yang sudah rapuh. Aku merasa kecewa, bingung, dan entah kenapa, takut. Takut semuanya hanya kesalahan besar. Paginya, aku memutuskan pergi. Kupesan tiket kereta ke kota kecil di pinggir laut, kota yang pernah kukunjungi waktu kecil bersama ayah. Tempat yang penuh kenangan indah dan sunyi. Aku butuh ruang, aku butuh waktu untuk sendiri, untuk menjernihkan hati dan kepala. Mama panik, tentu saja. Tapi aku cuman bilang, aku cuman butuh beberapa hari. Raka, aku tidak akan memberitahu apa-apa. Ponselku terus berbunyi. Puluhan panggilan tak terjawab dari Raka. Puluhan pesan, tapi semuanya kubiarkan. Aku gak tahu harus bilang apa. Aku takut kalau aku menjawab, semua emosiku meledak. Atau sebaliknya, aku terlalu mudah luluh dan kembali tanpa benar-benar menyelesaikan luka ini. Di kota itu, aku menyewa penginapan kecil yang menghadap laut. Hari-hariku kuhabiskan duduk di tepi pantai, menatap ombak yang datang dan pergi. Kadang aku berpikir, apakah cinta memang selalu sesulit ini? Apakah setiap hubungan harus diwarnai keraguan, kesalahpahaman, dan bayang-bayang masa lalu? Malam itu, hujan turun pelan. Angin berhembus membawa aroma laut yang asin dan lembab. Aku duduk di teras penginapan, memakai jaket tipis dan memeluk lutut. Sunyi, hanya suara hujan dan sesekali debur ombak yang terdengar. Sampai aku melihat sosok seorang berdiri di bawah gerimis. Tubuhnya basah, napasnya berat, dan aku tahu persis siapa itu. Raka. Aku terpaku. Dia menatapku dengan mata yang sayu, lelah, tapi penuh tekad. Aku gak bergerak, hanya menunggu dia bicara. Aku tahu kamu butuh waktu sendiri, katanya pelan. Tapi aku gak bisa tenang sebelum bilang ini langsung ke kamu. Aku masih diam.
Hati ini pingin berlari ke pelukannya, tapi juga ingin lari sejauh mungkin darinya. Dia melangkah mendekat, lalu duduk di kursi sebelahku. Hujan membasahi rambutnya, tapi dia sepertinya gak peduli. Kamu pikir aku gak punya masa lalu, Nay? Aku punya, dan aku gak akan bohong soal itu. Tapi aku juga memilih kamu. Aku tetap datang ke lamaran, tetap berdiri di samping kamu, tetap bertahan setelah semua keraguan. Karena aku tahu, hanya kamu yang aku mau ajak tua bersama. Aku menggigit bibir, mataku panas. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku lihat air mata di wajah Raka. Aku gak pernah janji bisa jadi sempurna, tapi aku janji, aku bakal jujur dan bakal berusaha setiap hari supaya kamu yakin. Kalau kamu mau pergi, aku gak bisa tahan. Tapi kalau kamu masih mau percaya, walau sedikit saja, aku akan tinggal. Aku menangis, tangis yang deras, seperti hujan yang turun malam itu. Tangis yang berisi semua lelah, semua ragu, dan semua sayang yang tertahan selama ini. Raka menggenggam tanganku, hangat meski tubuhnya basah. Sentuhannya tetap memberi rasa aman. Aku takut, Kak. Takut kita gagal. Takut aku gak cukup baik buat kamu. Takut semua ini cuma ilusi, ucapku dengan suara gemetar. Kita boleh takut, tapi jangan lari dari itu. Kita hadapi bareng, Nay. Aku juga takut, tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Dan malam itu, aku memeluknya di bawah gerimis, di antara suara ombak dan hembusan angin. Pelukan yang lama, seolah waktu berhenti untuk kita berdua. Esok paginya, aku ikut Raka kembali ke kota. Perjalanan pulang terasa tenang. Kami tidak banyak bicara, tapi genggaman tangannya tak pernah lepas dari tanganku. Seperti ingin berkata, kita masih di sini, bersama. Sesampainya di rumah, Mama menangis memelukku. Katanya, Raka datang tiap malam, tanya kabar, minta doa. Ayah Raka pun begitu, sampai-sampai ikut keliling cari aku. Aku baru tahu, aku bukan hanya dicintai oleh Raka, tapi juga diterima oleh keluarganya sepenuh hati. Hari-hari menjelang akad, aku dan Raka lebih terbuka. Kami berdiskusi tentang hal-hal remeh sampai hal yang paling serius. Dari menu catering sampai rencana masa depan, kami bicara soal anak, soal rumah, soal mimpi. Kadang masih ada perdebatan, tapi sekarang kami tahu cara menyelesaikannya tanpa saling melukai. Raka pernah bilang, cinta itu bukan tentang seberapa banyak tawa yang dibagi, tapi seberapa dalam luka yang bisa disembuhkan bersama. Dan aku percaya itu. Tepat seminggu sebelum hari H, kami pergi ke pantai tempat aku menghilang kemarin. Kali ini bersama. Kami duduk di batu karang, menatap langit hingga sore. Makasih udah nyusul aku, kataku pelan. Kalau kamu pergi lebih jauh, aku bakal kejar juga. Meskipun kamu ke ujung dunia, jawab Raka dengan senyum yang ku tahu benar-benar tulus. Aku menyandarkan kepala di pundaknya. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Akan ada hari-hari sulit lagi nanti. Tapi aku tidak takut lagi. Karena hal ini, aku tahu siapa yang akan tetap tinggal dan menggenggam tanganku apapun yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin aku ingin menikah dengannya, bukan karena takdir, bukan karena keluarga, tapi karena aku memilihnya seperti dia memilihku. Hari itu, aku benar-benar berhenti lari.
Aku siap, kami siap. Hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Pernikahan kami yang sederhana namun penuh makna itu terasa seperti babak baru yang begitu berat sekaligus penuh harapan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Ada rasa gugup, senang, dan tentu saja sedikit takut. Apakah aku benar-benar siap? Apakah semua rasa ragu yang selama ini menempel akan hilang setelah kami resmi menjadi suami istri? Aku tak tahu pasti, tapi aku yakin satu hal, aku ingin mencoba. Suasana di rumah terasa hangat meskipun aku masih bisa merasakan degup jantungku yang semakin cepat. Mama dan Ibu Raka sibuk menyiapkan segala keperluan. Sementara aku dan Raka hanya saling melempar senyum canggung dari kejauhan. Kami duduk di ruang tamu, mengenakan pakaian adat yang sederhana tapi indah. Aku ingat, dulu saat aku kecil, aku dan Raka selalu bertengkar, saling menjatuhkan tanpa alasan yang jelas. Namun kini, setelah semua perjalanan yang kami lalui bersama, mulai dari benci, canggung, saling mengerti, hingga saling menerima, semua terasa begitu berbeda. Ketika waktunya tiba, aku berjalan menuju pelaminan dengan langkah yang berat tapi pasti. Tanganku dingin sekali. Seakan-akan seluruh keberanianku menguap bersama udara pagi. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Di ujung pelaminan, Raka sudah berdiri, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat lebih dewasa dan entah kenapa, semakin membuat hatiku berdebar. Tatapannya mengunci pandanganku dengan hangat, seolah ingin meyakinkan aku bahwa semua akan baik-baik saja. Ijab kabul dimulai. Suara penghulu yang khusyuk dan doa-doa yang mengalun membuat suasana menjadi sakral. Aku menggenggam tangan Raka dengan erat, berusaha menenangkan diri meskipun rasa gugup masih saja memuncak di dadaku. Saat Raka mengucapkan kalimat akad dengan penuh keyakinan, dadaku terasa meluap. Aku tak kuasa menahan air mata yang jatuh perlahan. Tangis yang aku tahan selama ini, selama perjalanan panjang kami dari masa lalu yang penuh luka dan kebencian, akhirnya keluar juga. Tangisan yang penuh kelegaan, haru, dan rasa syukur. Momen itu membuatku menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah aku sadari. Dulu aku pikir kami benar-benar musuh, orang yang tidak mungkin akur. Tapi mungkin semua itu hanyalah sebuah bentuk dari perasaan yang tidak sempat tumbuh dengan benar. Cinta yang tersembunyi di balik benci, perhatian yang tersamar dalam perkelahian kecil, dan keinginan untuk selalu dekat yang justru disalahartikan sebagai permusuhan. Setelah ijab kabul, resepsi kecil kami berlangsung dengan hangat. Keluarga dan tetangga yang sejak dulu mengenal kami datang, memberikan doa dan senyuman. Aku melihat bagaimana Mama dan Ibu Raka saling bertukar pandang dengan penuh kebahagiaan. Bahkan tetangga yang dulu sering menyaksikan pertengkaran kami, mereka semua ikut tersenyum, seakan menyaksikan sebuah keajaiban. Di tengah acara itu, aku duduk di samping Raka. Matanya yang biasanya penuh candaan kini memancarkan ketulusan. Aku meraih tangannya, menggenggam erat, dan membisikkan sesuatu yang selama ini aku simpan dalam hati. Ternyata jodohku adalah kamu. Orang yang paling sering aku doakan diam-diam, meski dulu aku gak pernah sadar. Raka tersenyum tipis dan membalas, aku juga gak pernah nyangka, Nay. Tapi aku bersyukur akhirnya kita bisa sampai di sini bersama. Kami duduk bersama, menikmati detik-detik itu sebagai awal dari cerita baru. Sebuah cerita yang jauh dari sempurna, tapi penuh dengan harapan dan usaha untuk saling mengerti. Aku tahu
Pernikahan bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang yang harus kami jalani berdua. Hari itu, aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang mudah dikenali. Kadang, cinta tersembunyi dalam bentuk-bentuk yang rumit dan sulit dimengerti. Tapi, selama ada niat untuk saling menerima, menyembuhkan luka, dan berjalan bersama, cinta itu akan tumbuh dan menguat. Aku dan Raka mungkin mulai membenci dari kecil, tapi sekarang kami tumbuh menjadi pasangan yang saling menopang, saling menguatkan, dan saling mencintai dengan cara kami sendiri. Dalam pelukan hangatnya, aku merasa akhirnya pulang. Pulang bukan hanya ke rumah, tapi juga ke hati yang selama ini aku cari tanpa sadar. Aku yakin perjalanan kami masih panjang, akan ada tantangan dan cobaan. Tapi aku siap menjalani semuanya, karena aku tahu selama ada Raka di sisiku, aku tidak akan pernah sendirian. Hari itu bukan hanya hari pernikahan kami. Hari itu adalah hari ketika dua hati yang dulu bertentangan akhirnya menemukan jalan untuk berdamai dan bersatu. Sebuah akhir yang sekaligus menjadi awal dari kisah cinta yang lebih indah daripada yang pernah aku bayangkan. Dan aku percaya jodohku memang benar-benar tetanggaku sendiri. Orang yang selama ini paling aku benci ternyata adalah orang yang paling aku butuhkan. Akhirnya aku pulang ke rumah yang sesungguhnya, ke dalam cinta sejati.